Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada perkuliahan hari ini, walaupun via Zoom nanti. Ibu harap kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata kuliah Extensive Reading. Apa sih materi yang akan disampaikan hari ini? Nanti ya kita akan lihat pada penjelasan di beberapa slide berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat visi dan misi dari STKP Latan Sama Shiro. Visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua yaitu mengadakan penelitian mengenai isu pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat yaitu menjalin kemitraan antara institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STKP Latansa Mashiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya yaitu mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang terakhir adalah menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, ini adalah materi untuk hari ini, yaitu mengenai making inference, bagaimana membuat inferensi. Apa sih inference itu? Making an inference involve using what you know to make a guess about what you don't know. Ya, jadi reading between the lines. Jadi membuat kesimpulan. Inference itu secara harfiah adalah artinya kesimpulan, melibatkan penggunaan apa yang Anda ketahui, kalian ketahui untuk membuat tebakan mengenai apa yang akan dibaca atau apa yang Anda ketahui tentang bacaan ya. Readers who make inference use the clues in the text along with their own experiences to help them figure out what is not directly said. Jadi, pembaca yang membuat kesimpulan menggunakan petunjuk ini dalam teks bersama dengan pengalaman mereka sendiri untuk membantu mereka menemukan apa yang tidak dikatakan secara langsung. Jadi, inference itu seperti kesimpulan dan menebak tentang apa yang terjadi di dalam sebuah teks bacaan, ya. Making the text personal and memorable. Jadi, dengan inference ini membuat teks kita itu semakin personal dan memorable. Helping student make text memorable will help them gain more personal pleasure from reading. Jadi, dengan adanya inference ini, yang dimana inference ini kita kesimpulan yang membuat guessing, menebak tentang apa yang kita ketahui dengan apa yang ada dalam bacaan ya. Jadi ini membuat teksnya itu lebih personal dan memorable. Jadi kalau teksnya itu lebih personal dan memorable ya, itu akan membantu kalian sebagai pembaca untuk berkesan tentang
apa yang kalian sedang baca, ya. Seperti atau kan dikatakan will help them gain more personal pleasure, jadi akan meningkatkan kesenangan dalam membaca, ya. Selanjutnya itu read the text more critically, dan juga membaca teks dengan lebih kritis. Jadi seketika teksnya itu lebih memorable dan lebih personal, jadi kalian bisa membaca dengan secara lebih kritis, ya. And remember and apply what they have read. Jadi setelah membaca dengan kritis, mengingat dan akan menerapkan apa yang telah kalian baca. Why is it important? Kenapa sih ini penting? Ya, researchers have confirmed that thoughtful, active, proficient readers are metacognitive. Jadi para peneliti itu telah mengkonfirmasi bahwa pembaca yang bijaksana, aktif, dan mahir adalah yang melakukan metacognitive, yaitu they think about their own thinking during reading. Jadi mereka memikirkan pemikiran mereka sendiri. Jadi selama membaca, kalian juga punya pemikiran sendiri tentang apa yang kalian baca lalu dituangkan. Nah, itu namanya making inference, ya. They can identify when and why the meaning of the text is unclear to them and can use a variety of strategies to solve comprehension problems or deepen their understanding of a text. Jadi, kalian dapat mengidentifikasi kapan dan mengapa makna teks tidak jelas bagi kalian sebagai pembaca, dan dapat menggunakannya dan mengidentifikasinya dan menggunakan beberapa strategi untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, gitu. Jadi kalian setelah bisa memecahkan masalah, bisa juga memperdalam pemahaman tentang sebuah teks, ya. Jadi kalian dengan inference ini bisa identify, ya, mengidentify, terus bisa mengidentifikasi, mengetahui apa sih yang kalian ingin ketahui dari teks ini dan bagaimana kalian bisa memahami teks ini lebih dalam, ya, dengan membuat making inference. Selanjutnya itu proficient reader use their prior knowledge and textual information to draw conclusion. Jadi pembaca yang mahir menggunakan pengetahuan sebelumnya dan informasi tekstual mereka untuk menarik kesimpulan. Jadi making inference ini kan menarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu dengan ilmu-ilmu yang kalian ketahui sebelumnya, dengan apa yang ada di dalam bacaan, ya, informasi dalam teks untuk membuat sebuah conclusions, ya. Make critical judgment, jadi membuat penilaian kritis, and form unique interpretation from text, dan juga membuat interpretasi dari teks tersebut. Inferences may occur in the form of conclusion, prediction, or new idea. Kesimpulan inference, yang inferences itu terjadi dalam bentuk conclusions, predictions, atau new idea. Jadi kalau inference itu dia bentuknya ada conclusions, predictions. Prediction itu prediksi yang akan terjadi, dan ide-ide baru yang ada yang kalian tuangkan sebagai pembaca, ya. Jadi bukan hanya sekedar merangkum saja, tapi dalam rangkuman itu ada prediction dan ide-ide baru. How can you make it happen? Ya, bagaimana membuat hal ini bisa terjadi? Introduce this strategy by modeling it for students, starting with everyday example. Jadi, kita memperkenalkan strategi inference ini dengan membuat contoh setiap hari, ya. Moving to listening activities, berpindah ke aktivitas listening, and then to text example selanjutnya, yaitu membuat contoh-contoh teks, ya. Tell students that good reading makes inference to understand what they are reading. Jadi katakan pada siswa kita, jadi kita mengatakan bahwa making inference ini adalah to understand what they are reading, untuk mengetahui
apa yang ada dalam teks bacaan untuk memahami teks yang sedang dibaca. Ya, emphasize that they will bring their own knowledge of even to the text. Ya, jadi katakan bahwa pembaca yang baik itu akan membawa pemahaman dan pengalaman mereka sendiri ke dalam sebuah teks untuk membuat kesimpulan. Ya, so inference may be unique. Jadi setiap inference itu akan unik dan berbeda karena adanya bawaan pemikiran sendiri dari si penulis itu sendiri. For example, you may want to introduce making inference with an example such as the following. Ya, ini contoh paragraf yang kedua ini adalah contoh dari inference. Ya, you got to school this morning and you couldn't find a lesson plan. You were reading it over while having breakfast, so you probably left it in your kitchen table. Selanjutnya yaitu point out that you are making an inference based upon the fact that you know you were working on your lesson plan at home. Jadi membuat inference itu berdasarkan fakta yang kita ketahui ya dalam sebuah teks supaya hal ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan lesson plan kita ya. Discuss situations in which students don't have all of the information and have to make logical guess. Jadi berdiskusi ya dengan siswa-siswa untuk mendapatkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa mendapatkan informasi ya dan harus membuat guessing, penebakan ya, such as figuring out what someone is trying to say. Guessingnya itu adalah dengan berhubungan dengan figuring out what someone is trying to say. Untuk figuring out itu menemukan apa sih yang ingin dikatakan oleh seseorang itu. Figuring out what is happening in a movie, or figuring out who the singer is on the radio. They may need practice identify the inferences they make in everyday life. Jadi inferences itu seperti membuat guessing terhadap sebuah teks dan hal-hal yang terjadi dalam teks tersebut. Another way to introduce this strategy is to use pictures from a magazine or book cover and cover a part of the picture. Ask about what is happening in the picture, what the picture is realizing, or what the story will be about. Think aloud as you make a connection between the facts and your prior knowledge using phrases such as the picture look like, I know that. Next, have students respond to questions about new pictures, creating their reason for the inferences. Have them cite reasons that are facts along with reasons that come from their prior knowledge. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan untuk menerapkan strategi ini adalah menggunakan gambar dari majalah ataupun buku-buku cover buku dan tanyakan tentang apa sih yang ada di dalam gambar tersebut. Bisa apa saja, bisa iklannya, what the story will be about, tentang story-nya dari gambar tersebut ya. Jadi kita membuat connection, hubungan antara kenyataan dengan facts, dengan prior knowledge, dengan ilmu-ilmu yang kita ketahui sebelumnya berdasarkan gambar tersebut. Nah, itu bisa kita lakukan dalam membuat making inference. Jadi intinya inference itu membuat kesimpulan, prediction, dan new ideas berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui dan informasi-informasi yang ada di dalam sebuah teks. Nah, tugasnya itu kalian bisa lihat di Google Classroom, ada di situ tugasnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Thank you so much for your attention. If you have any question, please sending me a message. Please let me know that you have a questions. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.